Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kata Allah, irji'i, masuklah, kasih kolah. Allah yang manggil, bukan awak yang minta. Begitu orang yang sujud kepada Allah, la ma'bud bihaqqillah illallah. Tidak ada yang patut disembah melainkan Allah. Oh, mohon maaf ama ayah yang mendengar YouTube kami ini, kenapa berani meninggalkan solat? Kenapa berani meninggalkan puasa? Kenapa berani tidak ikut solat jemaah? Berapa banyaknya sawit kita? Berapa banyaknya toko kita? Berapa banyaknya kolam ikan dan kolam renang kita? Berapa banyak emas dan deposito kita? Onggo semuanya itu jadikan uang. Sudahkah terganti solat yang satu kita tinggalkan? Tidak terganti. Kenapa berani kita meninggalkan solat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh di dalam masyarakat kita ini yang kami hormati, yang mulia para alim ulama, para buya, para ustaz, para umi, para imam, para khatib, para bilal, pegawai syaraf dalam lingkungan masyarakat kita ini, yang terhormat pemerintah setempat dengan seluruh jajarannya, yang terhormat seluruh badan masjid paripurna, pembina, penasehat, pengurus, yang terhormat seluruh ibu-ibu majelis taklim, rekan-rekan para pemuda dan para remaja, anak-anak sekalian yang kita sayangi, hadirin hadirat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya buat kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, lebih kurang 16 tahun kita tidak dapat datang ke masjid kita ini. Ada telepon dari panitia dan pengurus, namun jadwal ketika itu tidak dapat dipenuhi. Malam ini karena baterainya sudah agak soak, jadi tidak lama-lama. Ambo sejak tadi duduk sudah isya duduk, ndak ada datang-datang kue. Begitu kan ceramah kue tiba, nampak kali panitia tu curang. Kawan konyang awalita.
Itulah risiko awak mengaji tu. Baiklah Bapak Ibu jemaah yang terhormat, mungkin bagi kita ada sebagian mengulang-ulang kaji ya. Pertama Bapak Ibu, kita coba dulu baca siapa itu Nabi Muhammad itu, supaya kita tahu sosok Nabi Muhammad itu seperti apa. Karena akhir-akhir ini banyak orang menilai bahwa Nabi Muhammad itu sama dengan kita, tidak ada bedanya. Ada yang bilang Nabi Muhammad itu hanya karena dia Nabi, karena dia Rasul. Sebetulnya tidak ada bedanya dengan kita katanya. Nah, maka kita coba baca sedikit sosok Rasulullah itu siapa. Yang pertama Bapak dan Ibu, Nabi Muhammad itu adalah nurun ala nurin. Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Allah adalah zat, Nabi Muhammad adalah nur. Yang kedua, siapa itu Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin. Beliau itu adalah penghulu seluruh Nabi dan penghulu para Rasul. Ketua malaikat adalah malaikat Jibril. Ketua Nabi, ketua Rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad yang ketiga adalah Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang pertama dan Nabi yang terakhir. Oh enggak Ustaz, Nabi yang pertama Nabi Adam Ustaz, itu dalam bentuk zahir. Makanya Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin. Nabi Muhammad itu adalah awal dalam ciptaan, akhir dalam bentuk kesudahan. Yang keempat, siapa Nabi Muhammad itu? Ini anak-anak ni yang bisa nanti jawab pertanyaan saya kasih hadiah 1 juta. Bapa nak dapat madok je kat situ, atau tu telingo madok kat situ kan. Sedangkan madok si kau nak faham apa le madok kat situ. Yang kelima, siapa itu Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Muhammad, takkan ku jadikan surga kalau aku tidak cinta kepada engkau. Muhammad, takkan ku jadikan dunia dengan seisinya, indahnya bukan main, kalau tidak aku cinta kepada engkau. Maka dalam solawat banyak senandung yang menyebutkan Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Antara lain salatullah salamullah ala ta'a rasulillah, salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Jadi Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah, bukan orang sembarangan. Kemudian dalam salawat lain, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya salam alaika, salawat. Allah bersolawat kepada baginda Nabi. Ada tak Allah bersolawat untuk awak? Coba.
Makanya ada orang bilang, alah Nabi Muhammad itu sama aja dengan kita. Tidak. Beliau adalah nur. Beliau adalah yang disebut dengan imam para nabi, imam para rasul. Nabi Muhammad adalah nabi yang pertama dan nabi yang terakhir. Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Apa lagi Ustaz? Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya manusia yang memberi syafaat besok di padang mahsyar. La yuqbalu syafa'ah, tidak ada yang bisa memberikan syafaat, bantuan, pertolongan illa syafaat Rasulullah. Itulah Nabi Muhammad. Nah, itu sedikit saya buka sosok Rasulullah. Yang kedua, apa penyebab Rasulullah itu Isra dan Mi'raj? Kullu shay'in fi sababin. Tiap sesuatu pasti ada sebab. Sebabnya Rasulullah Isra dan Mi'raj, tahun itu disebut dengan tahun duka cita. Atuknya Abdul Muttalib yang sayang meninggal. Bininya yang berkorban untuk beliau. Rasul, ikut cincin nampak kau jual lah, bangunlah sampai bau tua tu. Ya Rasul, ikut golang ambo jual lah, peloklah masjid tu. Ya Rasul, ini anting-anting saya banyak nih jual lah Rasul. Belikan tombak, belikan kuda, buatlah ya Rasul untuk persiapan berperang demi agama ya Rasul. Meninggal siapa? Siti Khadijah, kesayangan beliau. Macam itu hebatnya Siti Khadijah dulu Pak. Habis hartanya demi membela agama melalui suami. Bu Siti Khadijah kini lah ada cerita. Kalau Siti Khadijah kini Pak, jangankan minta minjam, kadang tak dapat. Minjam dapat. Bu, ada apa bang? Pinjam bu, duit sikit. Duit tu apa bang? Iya, buat modal. Tolonglah dek, enggak. Tolonglah. Buat apa bang? Buat kandang ayam. Besok kan batolunya do, banyak anaknya do. Tolonglah, mau ganti besok enggak. Contoh tu payah ke Siti Khadijah kini. Jangan minta minjam dan dapat dah. Tu Siti Khadijah kini, tapi di kampung kami, Nah, kalau di sini saya rasa lebih parah dari itu. Nah, jadi karena dia, kalau bahasa sekarang namanya galau. Ya biasalah. Makanya kemana Allah panggil, Jibril, panggil kekasihku, bawa ke sini. Jadi Rasulullah menghadap Allah. Ayat kita ambil kesimpulan singkat. Jadi kalau awak kau galau, pikiran tak tenang, perasaan tak loma, kemana kita Ustaz? Jangan ke hotel, jangan ke kafe-kafe, jangan wisata. Kemana Ustaz? Menghadap Allah. Kau nak pergi ke kafe-kafe, tiba situ teler minum whisky, ganja, morfin, heroin, teler. Bunyi kasih dangdut bekoknya berjoget-joget pula. Kalau tiba kasih dangdut tu mak dan ayah lain pula. Jangan anak kini lain pula Pak. Tangan kanan tunjuk langit, tangan kiri tunjuk bumi, mata ia pejamkan, bibir bawah bergigi. Itu baru lagu dangdut. Iya. Itu baru lagu dangdut. Kalau lagu rock, omong fatal Pak. Awaknya tahlil tadi nak sampai macam itu. Habis obat, teler lagi. Habis obat, candunya habis. Galau lagi. Tapi kalau menghadap Allah, tenang, aman, damai. Yang ketiga, ini tak panjang-panjang ini. Tak panjang-panjang. Kita ngaji tak lama. Sampai jam 12 jadilah. Ibu-ibu sanggup mendengar sampai jam 12? Bawa apa sanggup semua? Saya tak sanggup. Nah, yang ketiga,
Sebelum Rasulullah berangkat, Muhammad, kata malaikat Jibril, di kau berangkat kita ni ke hadirat Allah, siap-siaplah di kau dulu. Kenapa? Ya, kalau dah siap gimana berangkat? Bersiap-siaplah Rasulullah. Ini natijanya apa? Ma'ayah pelajaran. Siapapun kita, apapun nak dibuat, kemanapun awak nak berjalan, tolong planning, bersiap-siap dulu Pak. Nak bangun rumah, siapkan ni kerikil, ni bata, ini paku, ini atap, ini kayu, ini paku, lengkap. Siap-siap. Dah selesai Muhammad? Sudah. Boleh saya periksa? Boleh. Dia periksalah Rasulullah zahiran wa batinan, qaulan wa fi', luar dalam diperiksa. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, ini ada yang barang yang kotor, tak boleh dibawa. Mana? Itu ada. Tak nampak oleh saya. Kiranya mak dan ayah barang yang kotor bukan pada Rasulullah, tapi itu kata majaz, sindiran. Kalau kita mak dan bapak kotor, kita menghadap Allah, Allah tidak terima. Berangkat haji wajib bersih zahir dan batin. Zahirnya gimana Pak Ustaz? Harta kita wajib bersih, ungkapan kita wajib bersih, batin hati kita wajib bersih supaya haji mabrur. Berangkat umrah wajib bersih supaya makbul. Solat wajib bersih. Makanya guru-guru dulu ngajar kita sebelum solat, hilangkan najisnya ya nak ya, 3 cara. Hilangkan baunya, hilangkan warnanya, hilangkan rasanya. Kalau masih ada baunya, belum boleh. Berarti ada induknya situ. Makanya ibu-ibu mohon maaf, tidak dibolehkan ibu-ibu itu berkuku panjang oleh agama. Kenapa? Karena lengket di sana itu bau yang tidak sedap. Tapi ya mak tu lah kuku panjang-panjang. Lebih-lebih anak ganti gini, dek tolonglah dek cuci apa ya, cuci piring ya. Lah mama tu nak tahu panas-panas. Makanya anak kini banyak dapat dia mimpi lado. Begitu menikah corai. Mimpi lado nak pandai. Mau nikah lagi? Giling cabai dulu. Diperiksa, ya Rasul, ini barang yang kotor. Ini sindiran. Berarti mak ayah kalau kita kotor menghadap Allah, Allah tak terima Pak. Ada yang kotor dalam diri kita. Ada, apa namanya? Sombong, angku, congkak, riati, dengki, fitnah, adu domba. Maka banyak. Mohon maaf Bapak Ibu. Kalau kita puasa sudah, ke masjid sudah, jemaah iya, Al-Quran iya, tapi tidak juga berubah Ustaz. Apalagi solat sudah, tidak berubah. Berarti di dalamnya ada yang tak selesai. Makanya orang awak kok kadang-kadang itulah adu-adu ketek sombong, awak jangan hebat, awak jangan codi, awak jangan elok, awak jangan ancak. Ketek-ketek sombong. Pakai kondangan, pakai cincin setengah mi, berjalan 60 meter ke tempat pesta, amal lontiak tangan jalan dah. Tak nampak oleh orang duduk sambil kupas pisang, entar tertusuk lubang hidung lah, ya nampak dia. Bu, apa yang awak sombongkan Pak? Coba. Dah beres. Mohon maaf Pak Ustaz, berdiri. Boleh ya? Ibu nengok amak-amak belakang macam itu jinya nengok. Inta ambo yang ronda, inta kursi yang ronda kau. Biarlah toga ambo. Nampak Bu? Okey. Udah bersih, sudah. Kemana Rasulullah? Inilah ayat yang dibacakan tadi oleh anak kita. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Rasulullah dari masjid ke masjid, masjid ke masjid.
Kalau hati orang tu bersih, pikiran orang tu bersih, tutur katanya bersih, malu ia kalau nak mampir ke masjid. Ibu hatinya kalau nak datang ke masjid. Kini saya tanya Bapak Ibu, mana yang banyak kini? Masjid ke masjid atau kadai ke kadai? Aparatur negara awak mana banyak kadai ke kadai atau hotel ke hotel? Caleg awak kini banyak hotel ke hotel atau masjid ke masjid? Coba. Orang yang hatinya bersih ke masjid. Rasulullah ngajar, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada apa dengan masjid, Ustaz? Ada apa dengan masjid? Bu, kalau ada ibu punya suami, matanya tak mau tidur. Ada punya minantu, mata tak mau tidur. Bapak punya sahabat, punya kawan, tak matanya tidur. Kata orang, bola ke rumah sakit, lui bawa nengoknya, suntiknya loloknya, lepas suntik ndak nyomu lolok. Kata ama-ama, kau tak usah disuntik, kasih aja sayur kangkung, loloknya mereka. Lalu dah, kasih sayur kangkung sakuali, ndak jo lolok dah. Bu, ini rahasia kami laki-laki. Hari Jumat, kalau ada orang mata tak tidur, boleh ke masjid hari Jumat. Mau duduk nak sab satu, nak dua, nak sab ketiga, terserah. Belum khatib separuh, baru rukun aja. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Abang yang matanya katanya dah 3 hari itu tak mau tidur, lah cokong atau ke dalam tak mau lolok. Loma je leher lah. Baru rukun. 3 minit baru khatib menyampaikan isi khutbah. Kaum muslimin, sedang Jumat yang terhormat, perjalanan hidup masih panjang. Hidup yang kita tempuh baru sedikit. 3 minit baru disampaikan, abang tak mau lolok tadi naloma leher tu, malah gua mau apa? Kalau bahasa Inggrisnya kokowo. Nggih, Mas? Ngorok nggih? Matur suwun. Iki banyak orang Jawa iki. Kenapa ndak sejak tadi ya? Ya ropopo. Coba kadang-kadang Bu, ni rahasia kami supaya Ibu tahu ni. Dah turun khatib dari mimbar, muazzin udah iqamat, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Orang dah berdiri semua. Yang abang tadi masih tidur, akhirnya dibangunkan. Bang, bangun, solat. Nengok orang berdiri kiri kanan, tak sadar. Qalu ayuaki sikoi. Kadang masuklah ke dalam ni. Rasa tetalu mungkin dah. Coba di rumah pakai bantal, pakai kasur, pakai spring bed, pakai kipas angin, yang punya modal pakai AC, enggak juga matanya tidur. Coba tengok penjabat-penjabat kita tidur di hotel, 2 lapis spring bednya, kipas anginnya enggak laku, yang laku ni mau di setel berapa, enggak dingin 20, tancap 16 sampai berkeleong. Enggak juga matanya tidur, gelok kanan, gelok kiri. Coba tengok ama ayah awak dulu, di pondok kecil, jangankan tikar, bantal, dah ada, hanya kulit kayu, lolok, lomak. Kenapa? Hatinya tenang, maka tutmainnul qulub. Masjid adalah tempat tenangnya pikiran dan perasaan. Makanya kalau ada besok kawan nak mau lolok, bawa ke masjid, nak kalah mau dah payah. Makanya kalau wirid-wirid kita ibu-ibu kalau ada di masjid di kampung-kampung kan ada banyak tiang masjid itu kan. Satu tiang itu beli mua mak menyandau tu. Kaki mah dulu ke awak. Nak tadi alam awak alam tu. Nanti balik dia wirid, balik dia ngaji, tiba di rumah tak mau matanya tidur. Kenapa tak mau matanya tidur? Utang banyak. Makanya Rasul mengajarkan
masjid, masjid, masjid. Cobalah. Makanya Bapak dapat menikmati selama ini kalau ke masjid luar biasa. Udah Bapak dan Ibu. Yang kelima, berangkat Rasulullah linuriyahu min ayatina. Allah tengokkan kebesarannya dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Makanya Isra dan Mi'raj itu adalah iman, Pak, iman. Kini mau menggadai iman atau mempertahankan iman? Bu, Ibu pernah nampak iman kayak apa? Cantik, harum, bau atau gimana? Pernah nampak? Iman tidak tampak, ayah. Iman tidak tampak, Bu. Tapi dalam Al-Quran Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman, hai orang beriman. Iman tidak tampak, tapi bisa dirasakan, bisa dibuktikan. Coba tengok Masitah menyisir istri Fir'aun, jatuh sisirnya. Apa kata Masitah? Astaghfirullah. Terdengar, Masitah, ada Tuhan selain pada saya? Iya. Siapa Tuhan itu? Rabbi wa rabbukum. Tuhan saya adalah Allah, juga Tuhan kamu. Masitah, kamu menawan sama saya? Iya. Kamu bukan Tuhan, hai Fir'aun, kamu sama dengan saya. Oh, kamu nengok kekuasaan saya? Silakan. Kamu saya bunuh, sila. Suamimu saya bunuh, tak apa. Anakmu saya bunuh, sila. Dicarilah kancah yang besar itu. Bu, Ibu tahu kancah? Kuali? Dongai lelok Pak. Apa beda kuali jo kancah? Oh, kancah godang kuali. La ilaha illallah. Yang kancah tu Bu indak batali ngono Bu. Yang kuali batali. Jangan tak dia codiok je. Lupa ya, tak ada semangitnya ya Bu. Tapi kancahnya orang Mesir dah sama dengan kita. Kalau kancah kita 4 ekor, 5 ekor kambing masuklah. Tapi kalau kancahnya orang Mesir itu tak, 5 sapi, 6 sapi bisa masuk ke dalam, Pak. Saya dulu menengok di Padang Arafah itu tahun 2005, tahun 2007, menengok itu sebesar apa itu. Dulu enggak pakai box, enggak pakai kotak nasi itu, pakai ambil sendiri-sendiri perasmanan. A1 cuman itu apanya, kancahnya. Sebesar apa yang dikasih makan? 4.500 orang. Satu kloter 450 orang dikali 10 berarti 4.500 orang. Satu cuman kancahnya. Saya tengok ke dapur itu Padang Arafah, lebih dari 3 meter Pak pengacau. Nah, begitu masukkan air, campur minyak, mendidih. Bagaimana Mas Tito? Silakan dimasukkan lakinya ke dalam. Berkulitnya tak kelupas, berpisah daging. Meneteskan air mata Mas Tito, menengok suaminya dihazab di depan mata. Bu, Ibu kalau nampak laki macam itu diazab menangis itu nak? Ibu kan hebat, bapak hebat ini. Laki ndak semayang, laki ndak kerojo, laki ndak sayang, laki pokoknya tak ada elok. Mati laki nangi je ibu tu, betul hebat tu. Boleh kau sempatlah suaminya contoh kau semayang Quran. Ibu-ibu kau gilo, mau buat gilo. Betul apa tidak Bu? Mati suami ibu yang taat, yang pengasih penyayang kayak gini ya, meninggal suami ibu rasanya mau gila apa tidak? Gila lah. Masih tahu diazab. Bagaimana masih tahu? Tak apa-apa. Anakmu lagi masih tahu, silakan direndam anaknya buah hati balian jantung ke dalam kancah yang sangat besar. Tambah hujan air mata. Siapa ni nak menengok darah daging diazab di depan mata?
Masih tahu? Ada apa? Sekarang giliranmu. Gimana masih tahu? Apa jawaban masih tahu keluar dari mulut yang mulia? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Hei Firaun, saya tidak takut, saya tidak gentar. Lebih bagus saya mati bawa iman daripada hidup dalam keadaan kafir. Begitu hebatnya iman masih tahu. Makanya ketika Rasulullah yakadul barqu yakhtafu absarahum, yakadul barqu, seperti kilat dia menyambar. Kecepatan Rasulullah 1000 kali lipat dari kilat. Terbawa oleh Rasulullah yang semerbak. Bertanya Rasul, ya Jibril, ada apa kawan? Itu tadi di belakang kok harum kali ya baunya. Kenapa? Memang kau tercium? Iya. Ada apa tuh Jibril? Oh, kita lewat di atas tadi, di bawahnya pusaro Masito. Masito? Iya. Siapa? Diceritakan kayak tadi. Coba bayang. Masito hidup di zaman Fir'aun. Fir'aun zamannya Nabi Musa. Setelah Nabi Musa, Nabi Harun. Setelah Nabi Harun, Nabi Ibrahim. Setelah itu Nabi Ismail. Setelah itu Nabi Isa. Setelah itu baru Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lebih kurang 600 tahun lamanya mak dan bapak tercium semerbak baunya Masito, pusaronya harum. Kini waktu kadiri awak mati soleh harum kumu awak. Coba. Bu, ya, kita lewat mana bu? Situ aja lewat, tak usah. Kenapa? Potong si anu tu mati situ kubu jadi hantunya. Entahlah. Coba. Kena mati bawa iman. Iman. Akhirnya tahun ini tahun politik. Isra Mi'raj bersamaan dengan itu. Apakah kita menggadai iman atau mempertahankan iman? Gara-gara hanya 50.000 iman tak gadai. Gara-gara hanya 100.000 iman digadai. Gara-gara hanya 200.000 iman digadai. Harga diri hilang, iman pun hancur. Ya, kami ustaz-ustaz ini menyebut hanya di mimbar, meja-meja dakwah. Ini dibantu oleh tim-tim media kan, bahwa ini haram. Ar-rashi wal murtaji finar. Ar-rashi orang yang menyogok, wa murtaji waw, ada waw. Jadi huruf waw itu namanya huruf ataf. Hukum pertama dengan hukum kedua sama, berarti orang yang menyogok, menemosogok, kedua-kedua mampu kena rokok. Untuk mampu ni kan? Ibu tentu mampu bu. Loncat tahu, tojun ciwok tahu. Coba. Dah beres. Kita tidak banyak-banyak. Yang keenam, Rasulullah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kita tidak banyak cerita Masjidil Aqsa. Padahal itu mak dan ayah. Masjidil Haram adalah tanah suci. Masjidil Aqsa adalah tanah suci. Ini kebanggaan umat Islam. Kemuliaan diberikan Allah di Masjidil Aqsa luar biasa. Nabi dan Rasul yang paling banyak adalah di Palestina itu. Itu orang berperang aja Ustaz, hancur-hancuran sampai hari ini Ustaz. Saya tak heran. Kenapa? Karena Al-Quran sudah ada dalil. Walan tardo angkal yahudu walan nasar. Nah, hatta tattabi'a millatahum. Tak akan senang. Tak akan senang sebelum kita ikut mereka. Nah, dari Masjidil Aqsa lanjut Rasulullah ke langit yang 7. Kalau secara logika ayah mak pemuda remaja, lanjut aja Rasulullah ke Sidratul Muntaha seperti ayat dibacakan oleh anak kita tadi. Apa salahnya? Tapi Rasul tidak. Mampir langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Jumpa arwah Nabi Adam. Assalamualaikum. Bagaimana Tuhan, sehat apa tidak? Aman apa tidak? Jumpa arwah Nabi Ibrahim. Bagaimana Tuhan, sehat apa tidak? Jumpa arwah Nabi Musa. Bagaimana Tuhan? Artinya ini apa bapak dan ibu? Rasul mengajarkan kita sebelum sampai kita beribadat ke hadirat Allah, sambung dulu silaturahim antara awak juawak. Ini ada sebagian mak-ayat. Kadang-kadang saya heran juga nengok masjid dekat rumahnya. Ini masjid, ini rumahnya. Orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dia
nak solat ke masjid siko, solat masjid situ, sembahyang di masjid siko, solatnya siko. Tak sikol pada dekat rumahnya. Kenapa dia ada sini solat? Nyo tak boleh elok je orang tu. Tu tak boleh solat ke sini Ustaz? Boleh. Tak boleh ke sini? Boleh. Ke sini juga boleh. Tu kenapa Ustaz? Ingat mak ayah, solat ke masjid situ, musola situ, musola sini, masjid ini hukumnya sunat. Tapi silaturahim hukumnya wajib. Ikolah kadang-kadang kawan yang wajib dihilangkan, yang sunat diambil. Padahal mak dan ayah la yadkhulu jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Biarlah awak buruk asalnya disapo di orang, apa guna awak acak codiak tapi dicibir di orang. Bu, cibir mencibir ibu tahu bu? Apa namanya? Yang suka mencibir itu apa namanya? Kalau bahasa Inggrisnya bau. Tapi kadang-kadang coba Pak, lewat anak sekolah dekat monyet, monyet bau tetap mencibir. Iya kan tak? Ayah mohon maaf, ada pulang dari kantor, lewat dekat monyet, monyet mencibir. Ada nanti istilahnya ibu pulang dari pasar, lewat dekat monyet, monyet tetap mencibir. Betul apa tidak? Ada kadang-kadang apa namanya pengantin Pak, pengantin. Yo kalau pengantin kini tidak sama jamaah mak dulu. Kalau mak dulu kau sampai kini santai je Pak, makanya manis wajah mak kini, manis nenek-nenek kau manis. Nyo hias sudah banyak do ciet je bodaknya, bodak pipa nomor rompek lah. Kalau pengantin kini nak tiga paling kurang bodak apa? Saya ayu apa boleh pun si kau dulu lesa dah duduk sana kau kini. Kalau pengantin kini bagus liang kan? Cuma lewat dekat monyet. Orang di atas pentas, semangatnya nyanyi bukan lain main. Anak daroyo mama saudara pulai malam lambai koyo mama. Lewat dekat bawa golak nengok atau cibir. Bu, monyet senyum menengok orang pengantin itu atau cibir? Cibir. Siapa nak pandai buat? Cuba tes. Entahlah. Kenapa itu Ustaz? Padahal mak dan ayah dia solat, masjidnya ke sana, masjid sini, musola ini, tapi dengan orang tak elok doa mak ayah. Makanya Rasul mengajarkan nama silaturahim itu wajib. Makanya dulu mak ayah, saya kan orang kampung saya ni. Dulu kalau bahasa kampungnya komua. Saya kan orang kampung saya rasa mak jaya yang ada kok orang kampung yo dulunya. Iya tu tak? Cuma kini gaya kota. Pada orang kampungnya. Kayak apa dulu di kampung? Masya Allah, datang musim buahan semuanya berbuah. Durian berbuah, rambutan berbuah, noneh berbuah, macang berbuah, kuinin berbuah, pitagan berbuah, manggis berbuah, lansek berbuah, duku berbuah, rambai berbuah. Coba baca apa lagi? Jambu berbuah, limau berbuah, boleh? Cembodak berbuah. Yang dalam hutan apa namanya? Apa cembodak hutan ni? Pada hutan mau buat apa nama kau? Cuma ini nama dia mau buat boleh. Buyan hidan ni tampui mau buat sampai sakit perut makannya mak, sakit perut pucet bibir kadang-kadang makannya. Kenapa? Karena orang dulu tu mak dia kompak, dia akur, dia silaturahim, dia lunak lembut. Dia tegur sapa, dia saling tengok-menengok, maka Allah tengokkan semuanya sesuai dengan tingkah laku manusia. Akhirnya gimana Ustaz? Itulah. Dan rambutan ada 3 batang, buah sebatang, yang sebatang tu 3 dahan, yang 2 dahan ni kau lami deh, tupai deh kolong, tinggal apa leh, abilo deh, apa deh, entahlah. Bu.
Dulu tu ya dulu. Ada mak kita pulang dari kebun, jujungnya bakul. Dalam di atas bakul, dalam bakul ini ada jeruk, ada mentimun, ada jambu. Malah tak cukup dan tak tamuit situ ada lo yang digendong. Mana tukang botol tadi? Botol lagi. Iya macam-macam dalam ini. Kita budak-budak, iya susah budak-budak kocik-kocik kayak beginilah dulu. Main kelereng, main lompat tali. Langsung mak itu apa dia bilang? Elok ya nak ya. Jangan macam cakap nak. Kau mandi ya. Jangan lupa ngaji ya nak. 4 dikasih 5 dikasih berputih pada dahan yang lain seorang-orang kau. Betul atau tidak? Tak ada buat pupuk dah. Hanya daunnya hanya daun padi dengan daun ni hilalang aja. Kini tanam limau awak mah lah 3 tahun tinggi lu awak pada limau dah lebar. Tiap sore pasal perut naik. Kalau orang akur mah ayah murah rezekinya. Mana contohnya? Orang yang ada mangga di depan rumah, di sini berbunga, ini dah berputih, ini dah mau tua, ini dah masak, tak berhenti berbuah. Tapi kalau orang sempili, tak elok dah, jadi bicara apa lebar. Tanamnya mangga di muka rumah, tahun pertama berbuah 5, orang tua mangga le, berbungkui je nampak doang. Awak rasa kedapet, begitu dia tengok tinggal plastik. Kenapa? Orang sekarang tidak peduli dengan orang lain. Seolah dia bisa hidup dengan sendiri. Tidak bisa. Ini syukurlah masjid kita ni paripurna. Kalau di kampung-kampung cobalah. Orang tua-tua tu nak inyo. Padahal cobalah. Umur lah 64, baterai dah soak, azan dah donga. Allah. Itulah. Tiba ya la solat masuk gigi dia. Ya Allah. Kadang-kadang amak-amak tu tanya, kadang-kadang nak, ya Nep, dah masuk waktu. Entahlah. Tu nak dong azan. Nak tu waktu nampaknya lah. Tindakan tu dong adanya baterai lah suat. Ati buah ya lal pala masuk gigi nang kadua ta. Ya Allah. Panjang pula batu bangah tu. Iya pun nak dicakap. Tapi kalau dulu mak ayah kayak apapun orang jadi imam, kayak apapun orang muazzin, tak ada dia soal. Karena nafsu orang beramal ibadat, nafsu orang silaturahim tinggi. Betul apa tidak? Si kau cobalah yang hadir kau lebih kurang 180 orang. Pada kakak di sini ada sampai atui. Iya. Berapa kakak kau kan? Iki kilo. Berapa? Berapa? 800. Tapi kalau ingin akurat data kita ya, jangan data kini kau pak. Kalau lu pemilu orang, tidak akurat tu. Tu belum mendata masyarakat tu supaya akurat urusan. Didata waktu hari raya kurban. Wah, banyak kupon cik soma. Ada konya mencucu ke awak tu. Pak, kami hanya satu dapat kupon pak. Di dalam rumah tu ada 3 kakak itu pak. Kami kan ibu kita cuma 1. Iya, tapi anak saya tu dah nikah. Yang satu lah seorang anaknya dan nomor 2 tu sedang. Itulah. Sekarang kita anggap aja lah 400. Tak usah aja banyak. Sudah dikeluarkan yang mungkin istilah non muslim atau istilah yang disebut dengan bagi keluar kota 400. Demam 10 kakak, tinggal lagi 390. Mohon maaf datang bulan mula 40 kakak, tinggal lagi 350. 50 kakak melahirkan pula, tinggal lagi 300. Coba nantilah kita nantilah santai-santai. Ini kok kue kok labi mah kok jauh.
Tadi MC-nya pantunnya berapi-api. Tidak sakit kan? Biarlah saya balas. Boleh kan? Boleh. Buah jeruk, buah salak, buah duku, buah limau, semuanya buah-buahan. Nah, jadi maknanya begitu. Silaturahim pas murah rezeki. Coba Rasulullah di Mekah dulu susah. Kenapa? Karena orang Mekah kasar waktu itu. Diajak mereka mengejek, dirangkul mereka memukul. Tak mau. Pindahlah Rasulullah ke Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Belum sampai Rasulullah di kampung Madinah, di gerbang sana sudah ditunggu oleh masyarakat. Padahal yang menunggunya bukan umat Islam semua. Ada Nasrani, ada Majusi, ada Yahudi, ada namanya umat Islam, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir. Ada suku waktu itu menyambut Rasulullah. Makanya mak bapak ibu terhormat menyambut kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, hukumnya sunat. Menunggu bapak menunggu nenek mama, menyambut nenek mama, hukumnya sunat. Ada alim ulama datang, hukumnya sunat, disambut dengan marhaban, berzanji, atau disebut dengan rebana, atau mungkin istilah dengan ya ada budaya kampung dengan silek, dengan apa, boleh, sunat hukumnya. Coba tengok Tuan guru kita Buya Abdul Somad kalau pergi ke mana-mana, mau 300 meter berjalan itu, mau kadang-kadang 500 meter disambut oleh orang kena ulama. Beda dengan saya datang di seorang ini ada nih nyambut ini. Tu ibu hati Ustaz nak kan ibu nasib awak macam itu. Tapi kalau saya empat datang di PJ wali kota datang, umbul-umbul penuh, sepanduk penuh. Ada panduk nana. Ibu rebana, kompak. Mungkin ada hadirin pun bagi rombongan Pak wali kota, PJ wali kota menghadiri, memasuki masjid kita, semuanya berdiri. Tonggak sodor, anak dilu tak tung tak. Awak datang haram sebenarnya. Ini nasihat awak tua badan mono. Okey, mana bapak. Jadi kalau kita silaturahim murah rezeki. Cobalah. Indonesia merdeka, kenapa? Kekayaan raja-raja menyatukan mulai dari Aceh, Samudra Pasai sampai Papua tu disatukan oleh raja-raja. Yuk hari ini kita melebur, kita tidak menjadi raja lagi, kita menjadi rakyat biasa. Semua kekayaan mari kita satukan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Itu makanya. Lanjut, tidak berpanjang-panjang. Yang ketujuh, sampailah Rasulullah dengan malaikat Jibril langit yang ketujuh. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, ada apa kawan? Mau sampai sikonya. Dikau naiklah ke atas sana sama dikau menghadap Allah. Tak boleh lah kawan. Kita berangkat sama-sama, sampainya sama juga, balik nanti sama jugalah. Hei. Saya tu kata malaikat Jibril, saya Muhammad cuma sampai di sini, tak boleh saya ke atas. Kenapa? Berangkat ajalah di kau. Kiranya mak dan ayah, kenapa malaikat Jibril hanya sampai langit yang ketujuh waktu itu? Karena antara zat dengan nur ada rahasia yang tidak boleh diketahui oleh makhluk lain. Ada rahasia. Itu makanya pelajaran awak diajar di nenek mama, di guru dulu. Ada rahasia keluarga, ada rahasia kampung, ada rahasia kawan-kawan, ada rahasia awak semua awak yang perlu dijaga dan dipelihara. Iko kamar mintuo jangan masuk jo ke dalam. Iko kamar semondo jangan masuk jo ke dalam. Makanya dulu kalau kami, mohon maaf, saya rasa di tempat bapak ibu juga sama. Ada teman namanya sungai tempat mandi dulu, sungai Siak, kau tempat mandi. Ikut tempat mandi ibu-ibu, ikut tempat apa-apa, ikut tepian semondo. Kalau ada semondo baik kau mandi tu, awak duduk di atas.
Kalau ada orang tanya, kenapa nak mandi? Itu ada semondo dan di bawah. Kalau semondo ada di bawah, awak tojul ke bawah itu, kena denda awak 2 ekor kambing. Itu dulu, karena demi menjaga sesama rahasia. Tidak boleh. Itu dulu diajar oleh nenek mama awak, oleh adatnya ada. Karena Rasulullah antara nur dengan zat ada rahasia yang tidak boleh dibongkar. Mohon maaf, boleh minum? Okey. Dah. Terima kasih. Jadi mak dan ayah, makanya dulu tu tak boleh. Sampai hari ini sebetulnya juga tak boleh. Cuma orang tak mengerti lagi dengan rahasia, dengan aturan. Semondo tojun di bawah. Ya semondo kok mandi ya ke bawah sesama semondo. Tapi nak kena dondo Ustaz. Tak, nak kena denda lagi. Tak. Kenapa nak didenda Ustaz? Ya kalau kambing sama kambing tak apa dondo. Coba undang je si Rasulullah. Ada aturan. Ini couplingnya Pak Sekjen, dia yang tukang memanage acara. Ini bagiannya pendidikan dan dakwah, cari gurunya siapa. Ini bagiannya sosial, mau konsumsi. Kadang-kadang awak itu lah, nak ladang inyo, nak ladang uang, entahlah. Kadang-kadang itulah saya tengok ibu-ibu ni Pak, luar biasa Pak, luar biasa. Hebat ibu ni. Tu ada sebagian cemooh-cemooh tu tak boleh. Ibu-ibu ni ada yang ahli jahit menjahit, ada yang ahli merangkai bunga, ada ibu-ibu ni yang ahli bikin kue, ada yang ahli makan kue, ada je pakai tu. Ya saya tadi nak tengok munya. Ya bagus. Kalau nak dikunyah tu apa guna? Saya tengok di dapur kau nak ahli kunyah kan? Tapi yang belakang tu tengok tinggal video hampir bocah tadi. Tak apa-apa. Kita ni juga kaya begitu. Ada ayah saya ini yang ahli elektronik, ada yang ahli pasang kusen, ada yang ahli pasangnya yang namanya lantai, granit, keramik dan lain-lain. Kita punya semuanya. Tapi kenapa tidak pergunakan itu rahasia itu? Coba. Maka banyaklah. Makanya mak dan bapak kalau ingin kita ya 3 aja sebetulnya. Mulai hari ini jangan baca salah orang, perbaiki salah kita. 2, jangan dibaca aib orang, tutuplah aib kita. Yang ketiga, jangan dibaca dosa orang, kurangilah dosa kita. Begitu Rasulullah sampai ke hadirat Allah, kata Allah, "Hei Muhammad, kekasihku, iku ada masalah saya tengok betul. Ada pikiran yang tak tenang, iya. Ada perasaan yang tak tenang, iya. Habibi, Muhammad, mau kasih obat supaya tenang pikiran, enak perasaan? Mau ya Allah. Dikasihlah Rasulullah tu obat. Namanya obat cak solat. Obat apa nama? Dibawalah ke Mekah. Hai orang Mekah, jangan berantam lagi, minum ni obat cak solat. Sampai ke Indonesia, sampai ke Pekanbaru, sampai ke kecamatan Payung Sekaki ke? Sampai ke kelurahan, sampai ke rumah Pak RW, rumah Pak RT, rumah warga, semuanya ada. Tapi sayang, tak semua warga yang mau meminum obat cak solat. Ada balimo semua berdua semayang 3 indah. Ada bertujuh semua berdua semayang 5 indah. Ada 9 berumah berdua semayang 7 indah. Kadang ada berompek soal serumah haram seorang juga. Bu. Ibu kalau dapat oleh ibu suami yang rajin solat, senang hati apa enggak? Kalau dapat oleh ibu suami tak mau solat, sakit hati apa enggak? Ceraikan aja, Bu. Kalau bolehlah perempuan mencerai suami, Pak. Ini jalan raya ni. Saya yakin sebanyak-banyak laki-laki gilo, Pak. Yang kerja ibu, yang belanja ibu, yang masak, yang nyuci, yang menggosok, ngantar anak sekolah, menjauhi anak sekolah, laki mengangkang ni. Asyik malam duduk di kona. Apa kerja ikut ya?
Coba. Jadi mak dan ayah tak perlu dirisaukan dalam hidup. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kata Allah, irji'i, masuklah, kasih kolah. Allah yang manggil, bukan awak yang minta. Begitu orang yang sujud kepada Allah, la ma'bud bihaqqillah illallah. Tidak ada yang patut disembah melainkan Allah. Oh, mohon maaf ama ayah yang mendengar YouTube kami ini, kenapa berani meninggalkan solat? Kenapa berani meninggalkan puasa? Kenapa berani tidak ikut solat jemaah? Berapa banyaknya sawit kita? Berapa banyaknya toko kita? Berapa banyaknya kolam ikan dan kolam renang kita? Berapa banyak emas dan deposito kita? Onggok semuanya itu jadikan uang. Sudahkah terganti solat yang satu kita tinggalkan? Tidak terganti. Kenapa berani kita meninggalkan solat? Coba. Kenapa berani? Berapa banyak harta kita yang bisa membayar solat tak terbayar? Berbahagialah ayah saya, berbahagialah bapak ibu saya yang solatnya walaupun masih ada yang tinggal, tapi kita takut meninggalkan solat. Tapi bagi orang yang tak mau solat, ada apa di hati mereka? Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Dalam surah yang lain, khatamallahu ala qulub wa ala sam wa ala absar. Biarlah jatuh bahasa Inggrisnya jatuh cucuran atok tu kaumahnya nankan konainya panggilan Allah ndak jodoh. Tapi orang sakit, orang buta, orang nak tolak jalan, dapat tongkeknya nak kapai je masa iya tu ndak? Coba. Masjid adalah tempat yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah di muka bumi ini. Ada hotel berbintang 10. Oh, kegelapan bukan main, lantainya bukan main, hebat semuanya. Masjid kita baru lantai hanya yang dicor kasar aja. Menurut Allah lebih mulia masjid yang lantainya dicor itu daripada yang berbintang 10. Coba. Salat, Pak, salat. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Makanya mak linuriyahu min ayatina, linuriya riya yarahu faman ya'mal mithqala dzarratin kharran yara wa man ya'mal mithqala dzarratin yara, dipertengokkan. Makanya al jannatu haqqun, surga itu adalah benar. An-naru haqqun, dan neraka itu adalah benar, disaksikan oleh malaikat Jibril, dibawa Rasulullah menengok surga dan neraka. Coba, yang panjang lidahnya potong, yang perutnya besar ada ular di dalam meledak melalui potong. Ada lagi badannya ini semuanya bau bangkai busuk, setetes jadilah menetes bangkainya itu. Tuhan busuknya ke dunia. Semua tanaman yang di dunia ini mati. Begitu tajamnya, haromanya, busuknya orang dalam neraka itu. Dan itu benar adanya. Akankah tertangkis oleh kita neraka Allah? Tidak sama sekali. Dan itu benar adanya, bukan cerita. Rasul telah menengok. Rasul telah menengok. Mak dan ayah, coba renungkan, mau apa kita ni? Mau apa kita ni? Saya mohon maaf kepada orang-orang tua saya yang bersandar ni. Coba banyak yang tertua, sekolah banyak yang tertua. Iya tidak, Bu? Bu?
Kan banyak yang tua-tua kan, tengok lelok pun. Tak lama dia apa dia. Bu, cuba tengok kawan kiri kanan, tengok wajahnya. Ada nak pucet-pucet tanggung, kau jawab dia tu. Saya kan masih ingat saya di 16 tahun lebih dulu itu lebih kurang ada yang rajin-rajin datang ke masjid. Tak ada lagi sekarang. Menurut saya dua aja. Kalau nak sakit tu lah baliknya tu. Persoalan bukan meninggal mak ayah, bukan meninggal pemuda remaja, bukan itu. Itu apa masalahnya Ustaz? Ma qaddamas li ghadin. Mana baru barang yang untuk mati yang kita bawa itu mana? Di dunia rumah sudah ada, mobil sudah ada, Honda sudah ada, apalagi sudah ada, tapi untuk akhirat mana? Makanya Isra dan Mi'raj ni bapak dan ibu berceritanya dunia akhirat, dunia semuanya diseluk-beluk dunia dikacau oleh Rasulullah dengan malaikat Jibril. Seluruh seluk-beluk akhirat diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, dan itu dipertengokkan yaro, dipertengokkan buat baginda Rasul. Tidak ada ampunnya mak dan ayah. Maka dalam Al-Quran ujung ayat azabun alim, azabun azim, azabun syadid. Nak dona mak ayah. Allah masih sayang kepada awak ayah. Allah masih sayang kepada awak apa? Allah masih sayang ke awak mak. Coba kita dulu maling, mabuk, teler, lupa dengan agama, dicabut Allah Ta'ala nyawa kita. Dengan apa kita sadar bertaubat? Karena tak bisa menjawab nanti di hadapan Allah. Kini Allah berikan kita sisa umur, badan yang sehat. Berarti Allah sayang, memberi kita kesempatan. Kapan akan bernangis titikkan air mata? Kapan kita akan bermunajat di hadapan Allah di kala hening untuk minta kehadiran Allah? Nah, maka bapak dan ibu, dunia penting, akhirat penting. Makanya dalam Al-Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Dunia itu, akhirat itu lebih penting, lebih hebat dari dunia, dan akhirat itu adalah lebih kekal. Dunia ni sementara. Kau menghadapi dunia tinggal 3 hari lagi. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 habis dalam kampanye. Tinggal seboleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Cucu. Itu dunia tu. Harus ikut awak. Kalau tak ikut awak dijual dia uang. Bagaimana cara mencucu ada Ustaz? Nyimak kasih kau. Besok dipanggil Kariman. Ibu, iya Pak. Dibanyak kartu 5. Kartu pertama tengok. Masuk ke dalam bilik ya. Tengok partainya apa, namanya siapa. Oh, partai ko nama siapa, cucu. Beres. Berarti untuk kota. Selesai cek. Ambil kota yang kedua, bukan. Untuk provinsi Riau, tengok, cari partainya. Apa partainya? Oh, iko. Namanya siapa? Sianu, cucu. Dah dapat untuk provinsi. Lalu yang ketiga, untuk mana lagi? Untuk DPR RI. Buka, tengok partainya, mana namanya. Oh, di siko, cocok lah 3. Itu dunia tu saudara, harus ikuti. Yang keempat, apa lagi nama? DPD, tanpa partai. Nama aja sikonya. Siapa kan di sana nama? Oh, Kariman. Tidak ada nama Kariman no. Siapa nama? Cocok. Beres. Lah ampe. Paham? Yang kelima, ni 5 baik kartu soal tu. Yang kelima, ni seharusnya yang menyampaikan. KPU apa ndak ni yang no. KPU yang harus menyampaikan. Tapi KPU dia olong turun dananya le. Adan bantu. Hai KPU, tolong honor dan kalau kartu yang kelima. Apa namanya? Pencobloskan ditengok tanpa partai. Tak ada partai no. Yang ada nomor juga gambar, nomor 1, nomor 2, nomor 3, supaya jangan panjang-panjang cerita nampak nomor 1 cucu lipek kali. Soal demikian dan terima kasih mak ayah, semoga bermakna manfaat. Doa mak ayah pemuda kami mohon harap
Sebab pagi ada acara kami ke Sumbar 2 malam, doa kita bersama sangat kami harapkan. Masalah cerita Isra dan Mi'raj masih panjang lagi. Biarlah buya awak, biarlah ustaz awak yang menambahkan, makin banyak berguru, makin banyak barokah awak dalam hidup. Demikian dan terima kasih. Silap dan salam, mohon maaf. Oh ya. Baik, mak dan ayah ni bisikan terdengar oleh panitia, kita tutup dengan doa. Sebelum doa dibaca, ayah mak pengendara remaja, saya mengajak mari kita berhadiah Fatihah untuk ama ayah awak yang melahirkan dalam susah, membesarkan dalam susah. Bila mak ayah sudah tiada, semoga diampuni dosa dan dikubur dan diampuni dosa dan dilapangkan kuburnya. Bila mak ayah masih hidup, semoga mereka berbadan sehat, dapat selalu oleh kita usapan tangannya yang penuh perhatian dan kasih sayang. Kulluhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li arwahi abaina wa ummahatina wa li arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allahumma balligh hajatana wa niyatana wa maqsurana ya arhamar rahimin. Allahumma sahih ajsadana wa nawwir qulubana, nawwir qulubana bil iman wa nawwir qulubana bil islam wa nawwir qulubana bi nuril qur'an ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oh ya, ambo lupa mohon kepada panitia 2 minit minta izin waktu. Itu ada tadi awak sedang menemo santri baru. Bila ada anak cucu yang ingin masuk silakan. Sekolah awak itu sampai kini SPP-nya tidak bayar, gratis. Lebih 450 santri tak bayar uang sekolah, gratis. Yang bayar cuma uang makan aja dibayar oleh orang tuanya. Tapi kalau masuk itu semuanya membayar. Karena kebutuhan anak, kainnya, almarinya, kasurnya, bukunya bayar. Nanti pada bulan berikutnya itu anak yatim itu dibantu. Kalau makan 700 umpamanya 300 saya, 400 emaknya. Inilah kadang-kadang ayah-ayah ada emak-emak tu datang, Ustaz, apa bu? Ada kan disobui sama Ustaz, apa? Entah malu lah soalnya Ustaz. Sobui aja lah. Tak apa Ustaz, tak apa-apa. Ini ya Ustaz, uang makan anak dah 3 bulan tak bayar. Apa nak bayar? Itulah saja ayahnya ndak ada kau Ustaz. Lah payah betul Ustaz. Abangnya sekolah aja, kakaknya sekolah aja, hanya yo jo. Ndak ada oleh Ustaz. Doh? Tak tahu saya caranya lagi. Banyak caranya Bu, saya bilang. Gratis pun tak bayar, makan tinggal sekolah aja bisa. Betul Ustaz. Iya, gimana cara Ustaz? Ganti oh iya aja deh ya. Itulah Pak. Lah dibantu nak minta gratis je lah. Entahlah. Ibu-ibu banyak ya berarti pajak belakang dah. Urus pajak sebanyak.
Demikian dan terima kasih, silap dan salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.